Salam Sekolah Penggerak. Perkenalkan, saya Teresia Wiwi Dwi Astuti Marti Wahyuni SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Barenglor, Kabupaten Klaten. Di sini saya akan berbagi praktik baik, yaitu peningkatan kompetensi guru dalam menyusun kisi-kisi dan soal melalui kegiatan in-house training di komunitas belajar Sibarbubar SD Negeri 1 Barenglor. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Di sini saya ingin mengumpulkan panjenengan semua itu untuk merefleksikan tentang kemarin kan kita sudah punya komunitas belajar nih ya, di mana komunitas kita bernama Sibarbubar dan sudah mempunyai beberapa program, salah satunya adalah penyusunan perangkat ajar nggih. Nah, dari penyusunan perangkat ajar itu tadi, saya yakin teman-teman udah bisa ya, dan kira-kira teman-teman tuh apalagi nih yang kira-kira teman-teman butuhkan untuk memperdalam itu semua? Saya belum bisa penyusunan soal yang tertulis dengan baik. Oh baik, penyusunan soal Oke, ada lagi? Saya juga Bu Novi, saya butuh pelatihan tersebut karena saya belum pernah ikut pelatihan penulisan soal secara tertulis sesuai dengan kaidahnya. Begini Bu Novi, selama ini saya membuat soal asal saja. Yang penting hanya membuat soal gitu saja Bu Novi. Bener banget sih Bu Novi, soalnya selama ini saya biasanya buat soal itu paling cuman asal kopas aja. Jadi untuk penyusunan soal yang sesuai kaidah itu saya bener-bener belum paham. Ya baik, terima kasih teman-teman. Berarti dari apa yang disampaikan teman-teman tadi ya, bisa saya simpulkan istilahnya kita akan belajar tentang bagaimana menyusun soal yang baik atau sesuai dengan kaidah. Seperti itu? Gimana ya Bu caranya kita untuk mempelajari penyusunan soal sesuai dengan kaidah? Ya, bagaimana ya Bu ya enaknya ya? Bagaimana kalau kita mengadakan IHT untuk penyusunan soal-soal secara dengan kaidah yang benar Bu, melalui Kombel di SD kita? Cocok. Oke, baik, kalau cocok Bu Wiwi, kira-kira untuk program yang disampaikan teman tadi gimana? Ya, kita akan melakukan IHT untuk penyusunan soal berdasarkan atau disesuaikan dengan kaidah penulisan soal. Kalau nanti kita melaksanakan IHT Bu, itu tantangannya apa ya Bu ya? Tantangannya ya jadwal waktu supaya kita bisa bersama-sama bertemu. Kemudian juga tentang narasumber. Nah, narasumber ini juga perlu kita pikirkan. Nah, dari tantangan yang ada, kegiatan apa Bu yang dilakukan? Ya, kegiatan yang pertama menentukan jadwal. Yang kedua, kita mencari narasumber. Jadi Sudah ditentukan ya Bu ya? Sudah dibicarakan. Berikutnya juga melaksanakan IHT. Yang kedua, guru membuat kisi-kisi. Teman-temannya menganalisa kisi-kisi yang dibuat temannya. Setelah itu membuat soal dari kisi-kisi yang telah dibuat tadi. Kisi-kisi yang telah dibuat menjadi soal dianalisis lagi oleh teman-temannya. Seperti itu. Oh iya. Oke. Bagus Bu. Terus untuk narasumbernya gimana Bu? Kenapa bingung Bu Novi? Ya. Kan teman-teman kita sendiri sudah ada yang pernah ikut pelatihan. Oh iya ya, ada ya? Iya. Oh, iya maaf. Bu Iwi juga bisa ya Bu ya? Bisa ya Bu ya? Oke. Untuk narasumber nanti kita bertemu dulu untuk koordinasi memantapkan materi yang akan kita sampaikan. Nanti saya Bu Andi
juga dari Pak Alex. Oke, kalau gitu berarti sudah terpecahkan ya untuk program kita selanjutnya, yaitu penyusunan soal sesuai dengan kaidah, dengan narasumber dari kita sendiri nih, terutama dari Bu Kepala, dan dari nanti ada 2 teman kita yang kemarin sudah mengikuti pelatihan penyusunan soal. Ya. Nah, teman-teman, bagaimana langkah menyusun kisi-kisi ini? Langkah yang pertama adalah melihat capaian pembelajaran yang akan dibuat soal. Yang kedua adalah menentukan materinya. Setelah menentukan materinya, maka kita akan membuat indikator soal. Dan yang terakhir, setelah indikator, maka kita akan membuat soal. Setelah menentukan capaian pembelajaran, kemudian materi, maka kita membuat indikator. Nah, syarat indikator yang baik itu yang pertama, memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur. Yang kedua, memuat kata kerja operasional yang dapat diukur. Dapat menentukan makna imbuhan pada bentuknya pilihan ganda. Di syuting sing pas lagi ngetik. Iya, membuat ini tujuannya, materinya, indikatornya, ini nomor soal dan bentuk soal. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya mencoba membuat kisi-kisi. Yang pertama itu untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menulis dan membaca bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Untuk materinya adalah membaca dan juga menulis bilangan. Indikator soalnya akan disajikan sebuah kelompok gambar, kemudian peserta didik bisa menentukan jumlah benda pada gambar tersebut dengan benar di pilihan ganda. Kemudian yang kedua, peserta didik mengurutkan bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Untuk materinya adalah mengurutkan bilangan. Indikator soalnya disajikan sebuah bilangan cacah, peserta didik dapat menentukan bilangan dalam urutan tersebut dengan benar. Untuk jenis soalnya adalah isian. Kita lihat bersama untuk yang nomor 1 sudah bagus, kemudian yang nomor 2, ternyata ini kalau kita lihat peserta didik dapat mengurutkan bilangan cacah sampai 100, mengurutkan tapi disajikan sebuah bilangan cacah, peserta didik dapat menentukan bilangan urutan tersebut. Nah, ini kurang cocok dengan tujuan dan materi. Karena tujuannya ini adalah mengurutkan, maka di sini indikatornya juga mengurutkan. Coba bisa yang mungkin bisa memperbaiki. Silahkan kalau ada yang ingin membetulkan atau memberikan usulan. Saya Bu, ya. Kalau menurut saya, karena tujuannya tadi peserta didik dapat mengurutkan bilangan cacah sampai 100 dengan benar, dan dengan materi mengurutkan bilangan, untuk indikatornya itu misalnya disajikan 4 bilangan cacah, peserta didik dapat disajikan 4 bilangan cacah secara acak, peserta didik dapat mengurutkan entah itu dari yang besar atau yang kecil dengan benar. Itu gimana Bu? Ya, kalau disusun dengan baik, berarti tadi bagaimana diulangi? Jadi kalau disusun dengan baik, jadinya disajikan 4 bilangan cacah secara acak, peserta didik dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil dengan benar, gitu Bu. Ya. Nah teman-teman, kemarin kita sudah membuat kisi-kisi dari soal, kemudian kisi-kisi itu kan nanti kita tuangkan ke dalam bentuk soal.
Di sini saya akan menerangkan tentang kaidah penulisan soal pilihan ganda. Yang pertama di sini penggunaan titik memperhatikan sesuai kaidah. Pertama di sini modal soal pertama, jika pernyataan soal untuk melengkapi kata atau kalimat rumpang cukup tuliskan tanda elipsis atau tanda kurung seperti ini saja nggih. Kemudian kalimat diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, penulisan huruf awal pada pilihan jawaban diawali dengan huruf kecil. Nah, di sini kayaknya dengan huruf kecil semua. Yang kedua, jika pernyataan soal untuk melengkapi akhir kata kalimat Ya, di sini saya sudah mencoba bagaimana menuangkan indikator ke dalam soal. Untuk indikatornya itu adalah disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan objek kalimat tersebut dengan benar. Karena ini tadi adalah soal pilihan ganda, jadi saya menuangkannya dalam kalimat seperti ini. Kakak memasak sop di dapur. Dari kalimat tersebut, objek pada kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Kakak, B. Sop, C. Memasak, D. Dapur. Untuk jawabannya ini nanti adalah sop karena sebagai objek pada kalimat. Baik, terima kasih teman-teman. Kemarin ya kita sudah melaksanakan program kita tentang penyusunan soal atau kisi-kisi dulu ya kemarin ya, kisi-kisi yang dilanjutkan latihan penulisan soal. Jadi apa yang menjadi keinginan panjenengan kemarin itu sudah kita laksanakan. Nah, kira-kira refleksi panjenengan semua apa ya? Mungkin ada yang ingin, oh ya. Saya Bu, saya alhamdulillah jadi semakin paham pelatihan-pelatihan yang sudah kita laksanakan kemarin. Ada lagi, monggo. Senang sekali dengan adanya kegiatan di komunitas belajar sebar-sebar, kami memperoleh banyak manfaat. Seperti kemarin kegiatannya yaitu membuat kisi-kisi dan soal yang sesuai dengan kaidah penulisan soal yang benar. Nah, akhirnya sekarang kami sebagai guru mampu membuat kisi-kisi dan soal yang sesuai dengan kaidah. Dari kegiatan komunitas belajar di SDN 1 Barenglor, dengan salah satunya yaitu pembuatan kisi-kisi dan soal dengan kaidah yang benar, saya punya beberapa manfaat buat saya. Yang pertama, saya lebih bisa membuat penulisan kisi-kisi dan soal sesuai dengan kaidah yang benar. Yang kedua, saya lebih percaya diri menjadi narasumber di berbagai kegiatan. Terakhir, saya menjadi penulis kisi-kisi dan soal di tingkat kabupaten. Terima kasih.